Kita lanjutkan tadi, apakah efek dari tipe data tadi means harus distandarkan? Eh, eh, Tadi jika tidak ada alasan memaksa mengambil keputusan untuk menganggap sebuah variabel lebih penting dari variabel lainnya, alangkah lebih baiknya data distandarkan terlebih dahulu. Namun demikian, bila ada alasan bahwa varians dari suatu variabel menunjukkan tingkat kepentingan dari variabel tersebut, lebih baik kita menggunakan means corrected data ya. Jadi means-nya telah dikoreksi terlebih dahulu. Fungsi-fungsi tersebut ada di statistik. Apakah PCA merupakan teknik yang memadai? Tadi pertanyaan nomor 2. Jika objektif dari analisa data adalah membangun kombinasi linier yang tidak saling berkorelasi, keputusan apakah PCA cukup baik digunakan atau tidak tergantung eh, apakah dari hasil PCA tadi bisa diinterpretasikan atau tidak. Bila hasil dari PCA tidak dapat diinterpretasi, maka penggunaan PCA tidak ada artinya dan sebaiknya dihindari. Jika objektif dari analisa adalah untuk mengurangi jumlah variabel, tadi tujuan-tujuan PCA yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli, maka jumlah prinsipal komponen harus kurang dari jumlah variabel asli. Dalam kasus seperti ini, PCA hanya diperbolehkan jika data dapat direpresentasikan dalam beberapa buah prinsipal komponen tanpa menghilangkan informasi yang substansial. Misalnya yang dipilih PC1 dan PC2 saja, kombinasi PC1 dan PC2 sehingga modelnya menjadi two dimensional. Berapakah jumlah prinsipal komponen yang harus dipilih? Jika data yang digunakan adalah data yang sudah distandarkan, tadi bukan means corrected, gunakan aturan nilai eigen yang lebih dari satu untuk menentukan jumlah prinsipal komponen. Plot presentasi dari varian setiap prinsipal komponen juga dapat dilihat pada siku atau plot tersebut seperti plot aturan yang dapat digunakan untuk mean corrected ataupun data yang telah distandarkan. Gunakan komponen-komponen statistik yang signifikan. Bagaimana menginterpretasikan PCA? Gunakan nilai loading untuk menginterpretasikan PCA. Semakin tinggi nilai loading dari suatu variabel, maka variabel tersebut memiliki pengaruh dalam pembentukan prinsipal komponen skor atau sebaliknya. Bagaimana penggunaan prinsipal komponen skor? Nilai prinsipal komponen skor dari dua variabel baru, misalnya PC1 dan PC2 sebagai PC utama, dapat digunakan sebagai input variabel untuk data clustering. Secara umum, skor dari prinsipal komponen juga dapat digunakan sebagai input variabel untuk analisa regresi dan analisa diskriminan. Keuntungan menggunakan prinsipal komponen skor adalah variabel-variabel baru ini tidak saling berkorelasi, sehingga masalah multi kolinearity dapat dihindari. Ini contoh-contoh data PCA yang ditampilkan di kuliah, misalnya seperti ini. Di sini kita ada produk-produk McD, misalnya yang diambil datanya di luar ya. Ini ada apple pie, Big Mac, cheeseburger, fillet of fish, grilled chicken, hamburger, McChicken, McFish, pomfrits. Ini eh, data-datanya ya, sundae coklat, sundae strawberry, sundae karamel. Ini variabel-variabelnya energi, protein. Ini merupakan data-data nutrition facts yang ada di produk McD tersebut hasil dari analisa. Ya. Ini misalnya energinya sekian sekian, ini dikumpulkan dalam bentuk kolom-kolom variabel-variabelnya atau parameternya tersebut dari data MACD. Kembali ke presentasi ya, nanti datanya akan sepaket dikirimkan juga. Nah ini bagaimana cara mengolahnya? Kita bisa mengolah PCA dengan berbagai macam program, baik itu SPSS, maupun SAS maupun misalnya program-program lainnya berupa program statistik. Namun yang saya terbiasa dan lebih mudah biasa menggunakan Excel stat. Nah, misalnya kita buka data file tadi, data contoh Excel stat ya. Ini misalnya tampilannya seperti ini, kita klik datanya atau kita searching data contoh PCA tadi, terus diklik datanya muncullah data PCA yang seperti ini.
Ini masih sama, datanya masih bisa digunakan langsung yang dari Excel. Ya. Terus kita masuk kita klik ke prinsipal komponen analisis. Ini merupakan bagian dari klik di ini ya, analyzing data di sebelah sini, lalu masuk ke prinsipal komponen analisis. Dimulai dari general, kita set misalnya apa sih yang menjadi observation atau variabel tabelnya. Tadi sudah dibilang bahwa parameter atau variabel tabelnya adalah energi, protein, karbohidrat, fat, dan saturated fat yang menjadi hasil dari analisa proximat yang ada di produk-produk MACD tersebut. Kita langsung highlighted saja ya dari mulai kolom energi tersebut ke bawah sampai keseluruhannya saturated fat. Jadi tinggal di highlight sampai ke saturated fat, lalu di klik di bagian sininya untuk memunculkan tampilannya. Kita sudah melihat observations atau variabel tabelnya, yang lainnya jangan dulu diklik. Terus untuk observation labelnya, karena kita based on the product, langsung kita pilih tentunya dari observation label ini produk-produknya itu apa saja ya. Nah, di sini muncul kolom yang harus di-highlight-nya, yaitu yang kita highlight adalah kolom produknya, Popeye, Big Mac, cheeseburger, fillet of fish, grilled chicken, hamburger, dan lain sebagainya. Setelah itu lalu kita lanjutkan ke yang bagian option, karena di kita ambil 90% confidence interval, maka kita pilih di sini 5, lalu kita alfanya 5, lalu kita pilih ini dikosongkan saja untuk supplementary data karena kita tidak menggunakan supplementary data. Untuk data optionnya please checklist do not accept missing data. Setelah itu lanjutkan tadi significant levelsnya dengan alpanya 5% ya yang harus kita pilih. Setelah itu kita tinggal klik OK. Lanjut ke yang berikutnya, chartnya semuanya ditampilkan saja ya. Correlation chart, vector, color dalam bentuk color label. Lalu kita klik OK juga. Setelah itu masuk ke bagian chart. Biplot vektornya ditampilkan berdasarkan correlation biplot coefficient n per p. Muncul seperti ini di Excel stat-nya, row-nya 3, kolomnya 5. 5 karena kolom yang kita menjadi variabelnya adalah energi, protein, karbohidrat, fat, dan saturated fat. Sedangkan di bawahnya yang merupakan observasi labelnya adalah ada sebanyak 13 untuk kategori produknya tersebut. Nah, sebagai catatan ini yang digunakan adalah Excel versi 2016 karena Windows yang saya gunakan adalah versi 2016. Nah, muncul di sini, nah ini hasil ada kapan melaksanakan start time-nya ini 29 April 2020 pukul 6 pagi ya mungkin setelah sahur mencoba menampilkan datanya tersebut muncul semuanya ya sampai di sini ada pilihan F1 dan F2. Nah, ini tadi F1 di Excel Stat bahwa ini memberikan informasi terbesar. F2 atau Principal Komponen 2 memberikan informasi terbesar kedua. Kita lihat misalnya di tampilan Excel-nya, di tampilan tadi data contoh tersebut ya, PC1 dan PC2-nya itu memberikan informasi bagaimana kita memberikan informasi totalnya tuh sekitar berapa informasi total tersebut. Eh, Sebentar. Nah, F1 dan F2 sekitar 75%. Nah, ini juga ini tidak memang alangkah lebih baiknya memberikan informasi total F1 dan F2. Ini kalau misalnya dianggap baik harus sekitar 80% atau lebih dari 80%. Ini cukup baik mungkin ya, hanya memberikan informasi total F1 dan F2-nya 75,99%. Ini juga bisa diklik, misalnya bisa dipilih F2 dan F3, tentu nanti jumlahnya juga akan berbeda-beda ya, dipilih. Nah, ini sebagai
data contoh